Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Prasetyo, NPM 220010522027. Di sini saya akan mempresentasikan pengimplementasian fikih sholat secara baik dan sah dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian dan filosofi sholat. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua, merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam untuk mempercayai dan melaksanakannya. Tentu kita sebagai umat Islam sudah mengetahui 5 waktu dalam sholat yang sudah diajarkan oleh orang tua maupun guru ngaji. Dan sholat juga mempunyai aturan dan melengkapi syarat rukun dan adab-adab sebelum melaksanakan sholat secara lahir maupun batin. Selain apapun yang terkait dengan sholat, ternyata ibadah sholat ini dapat kita rasakan dapat kita rasakan kebaikannya, yaitu pengaruh dalam ketenangan jiwa dengan istilah terapi religius, yang merupakan terapi sangat sederhana sekali dan juga bisa digunakan sebagai alat komunikasi antara hamba dan Tuhannya atau Allah Subhanahu wa taala. Filosofi sholat secara bahasa. Sholat artinya doa. Secara istilah, sholat ialah ritual peribadahan yang terdiri dari sekumpulan ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Memang pada dasarnya, ibadah sholat yang kita lakukan terdapat banyak sekali doa-doa, mulai dari niat hingga salam. Adapun hikmah dalam sholat juga banyak, antaranya yang telah dirangkum oleh Mustafa Al-Kin dan Mustafa Al-Bugha dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ala Madhabi Imam Syafi'i. 1. Ada posisi sujud di mana kita merendahkan diri sampai mencium tanah, di mana mengingatkan kita agar selalu merendah diri di hadapan Sang Pencipta. 2. Sebagai pengingat pada hakikatnya tidak ada yang dapat memberikan pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. 3. Adapun sholat dilakukan selama 5 kali dalam sehari, selama sehari semalam, agar kita senantiasa bertaubat, karena kita tidaklah luput dari dosa yang sengaja maupun tidak disengaja. 4. Senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala, karena segala godaan dan cobaan selalu membujuk kita agar lupa kepada Sang Khalik, seperti godaan duniawi dan godaan syaitan. B. Syarat dan rukun sholat. Syarat wajib sholat beragama Islam, balik, berakal, dan 4. Tidak sedang haid atau nifas. Kemudian syarat sah sholat. 1. Beragama Islam. 2. Sudah masuk waktu sholat. 4. Mengetahui fardu-fardu sholat. 3. Mengetahui fardu-fardu sholat. 4. Tidak meyakini satu fardu pun sebagai laku sunnah. 4. Suci dari hadas kecil dan besar. 6. Suci dari najis, baik pakaian, badan maupun tempat sholat. 7. Menutup aurat bagi yang mampu dengan batasan tertentu bagi perempuan dan laki-laki. 8. Menghadap kiblat. 9. Tidak berbicara selain bacaan sholat. 10. Tidak banyak bergerak selain gerakan sholat. 11. Tidak sambil makan dan minum. 12. Tidak dalam keraguan. 13. Tidak berniat memutuskan sholat. 14. Tidak menggantungkan kebatalan sholatnya dengan suatu hal apapun. Kemudian rukun sholat, niat, takbiratul ihram, membaca niat bersamaan dengan takbiratul ihram. 4. Membaca surat Al-Fatihah, ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tumakninah, tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi setelah tasyahud akhir. Yang terakhir tertib.
Perkara yang membatalkan sholat dan hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Datangnya hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. 2. Datangnya najis secara tiba-tiba, seperti kotoran cicak. 3. Terbukanya aurat dan kita tidak dapat menutupnya dengan segera. 4. Mengucapkan kata-kata yang difahami meskipun hanya 1 atau 2 huruf secara sengaja, maka batallah sholatnya. 5. Makan atau minum dengan sengaja. 6. Bergerak secara terus-menerus. 7. Berpindah tempat dengan gerusah-gerusuh. 8. Batallah sholat seseorang jika memukul sesuatu dengan serius. 9. Sholat seseorang juga akan batal jika menambah rukun sholat yang bersifat perbuatan secara sengaja. 10. Mendahului gerakan imam. 11. Niat membatalkan sholat. 12. Menggantungkan niat untuk membatalkan sholat. 13. Ragu-ragu. Hikmah sholat dalam kehidupan sehari-hari. Lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambahnya rasa syukur, terhindar dari sifat iri dengki, menghindari dari perbuatan keji dan mungkar, meningkatkan keimanan agar senantiasa bertakwa. D. Sirah Nabawiyah, sejarah perintah sholat. Dalam perjalanan Isra Mi'raj setelah melampaui Masjidil Aqsa, Nabi langsung diangkat naik sampai ke langit ke-7, lalu Sidratul Muntaha dan Baitul Ma'mur. Kemudian Nabi menerima begitu saja. Nabi SAW berada di Baitul Ma'mur. Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya beserta umatnya dan dipimpinnya untuk mengerjakan sholat 50 kali sehari semalam. Nabi Muhammad SAW menerima begitu saja, langsung bergegas. Namun Nabi Musa alaihissalam memperingatkan umat Nabi Muhammad tidak akan kuat dengan 50 waktu itu. Nabi Muhammad kembali menghadap Sang Rob meminta keringanan, ternyata dikabulkan. Tidak lagi 50 waktu tapi 10 waktu saja. Nabi Muhammad pun bergegas, namun Nabi Musa tetap tidak yakin umat Nabi Muhammad mampu melakukan sholat 50 waktu itu. Mintalah lagi keringanan. Nabi kembali dan akhirnya memperoleh keringanan menjadi hanya 5 waktu saja. Nabi Muhammad memang mengakui bahwa pendapat Nabi Musa alaihissalam itu benar adanya. 5 kali sholat sehari semalam itu masih memberatkan. Namun 5 waktu itu bukanlah sudah merupakan bentuk keringanan. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.